dan informasi terkini. Yuk dengerin tentang reformasi perpajakan pada saat ini. Dicermati agar tahu dan juga mengerti. Cermati cerita reformasi terkini. Informasi tentang reformasi perpajakan terkini. Cermati cerita reformasi terkini. Semuanya ada, hanya dicermati. Reformasi kalau belum dengerin cermati. Cermati cerita dan informasi terkini. Yuk dengerin tentang reformasi perpajakan pada saat ini. Dicermati agar tahu dan juga mengerti. Cermati cerita reformasi terkini. Informasi tentang reformasi perpajakan terkini. Cermati cerita reformasi terkini. Semuanya ada, hanya dicermati. Reformasi terkini. Semuanya ada, hanya dicermati. Halo kawan pajak, kembali lagi di podcast Cermati. Cerita reformasi terkini, hanya dicermati. Di podcast Cermati kita selalu membahas topik yang hangat dan up to date. Jadi buat kawan pajak yang ketinggalan episode sebelumnya, bisa langsung nonton aja di YouTube Direktorat Jenderal Pajak. Karena di episode keempat kali ini, kita bakal ngobrolin topik yang masih hangat diperbincangkan. Apakah itu? Saksikan nanti bersama saya, Delviana Primasinta. Hanya dicermati. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah diundangkan pada 2 November 2020. Sesuai namanya, undang-undang ini diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan, menarik investasi, dan memberikan keadilan usaha. Hari Kamis kemarin, Direktorat Jenderal Pajak telah melaksanakan sosialisasi lanjutan terkait Undang-Undang Cipta Kerja ini. Terlebih lagi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan juga telah diundangkan. Nah, kawan pajak, bagaimana sih hubungan antara Undang-Undang Ciptaker ini dan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan? Dan bagaimana mereka saling melengkapi? Untuk menjawab pertanyaan ini telah hadir bersama kita di Studio 1 Lantai 16 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Direktur Peraturan Perpajakan 1 Bapak Hestu Yoga Saksama. Yeay! Selamat siang Pak. Selamat siang Delvi. Bapak kabar Pak? Apa kabar? Baik sekali, sehat. Sehat, semoga senantiasa sehat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Pak, udah hampir 3 tahun nih kita ngalamin pandemi. Ada perubahan apa nih Pak dalam kehidupan sehari-hari? Apalagi jadi lebih rajin olahraga? Iya, memang harus dibarengi dengan olahraga ya, karena memang kondisi kayak gitu. Tapi kan kita cari olahraga yang aman-aman saja kan gitu ya. Banyak di rumah, bergerak macam-macam begitu. Walaupun di luar juga udah mulai juga kan begitu. Tapi kita tetap harus menjaga kondisi badan kita. Oke, terima kasih sebelumnya Bapak udah hadir di podcast Cermati Pak. Di tengah kesibukan yang pastinya padat banget ya Pak ya. Nah Pak, siang ini kita bakal ngobrol tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Yeah. Tapi sebelum kita ngobrol lebih dalam lagi, boleh dong Pak sedikit di-refresh dulu. Apa sih yang melatar belakangi ditetapkannya Undang-Undang Cipta Kerja ini?
Iya, kalau bicara Undang-Undang Cipta Kerja kan ini memang sudah di tahun 2020 waktu itu ya, sekitar akhir 2020 bulan November, Oktober, November. Jadi memang Undang-Undang Cipta Kerja ini kan nggak hanya bicara pajak ya, walaupun kita bicaranya nanti spesifik yang pajak begitu ya, tapi undang-undang ini begitu luas. Cipta Kerja itu latar belakangnya adalah bahwa situasi perekonomian Indonesia itu memang butuh benar-benar suatu terobosan, suatu pergerakan yang bisa mendongkrak ekonomi, utamanya nanti yang dalam konteks untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya. Nah, tantangan-tantangan di tahun itu dan sebelumnya seperti pelambatan ekonomi dunia, harga komoditas, kemudian situasi global politik yang juga kurang mendukung, ditambah lagi mulai 2020 itu ada COVID, pandemi kan begitu ya. Nah, sehingga pemerintah Indonesia berpikir, Bapak Presiden, bahwa ini perlu suatu terobosan hukum yang mempermudah berbagai hal supaya itu bergerak dengan cepat. Nah, di situ kan isunya mengenai investasi. Bagaimana mendorong investasi sebaik-baik, secepat-cepatnya. Kemudian masalah tenaga kerja, aturan-aturan di tenaga kerja, lingkungan hidup, kemudian juga perizinan, dan kemudian berusaha yang lain-lain. Dan kita juga punya yang namanya kemudian usaha di bidang perpajakan sebagai bagian dari yang kita masukkan ke dalam Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Oke, nah di dalamnya ini kan isinya banyak banget ya Pak ya. Iya. Nah terus hubungannya dengan biar undang-undang tuh nggak tumpang tindih itu gimana Pak ini tuh? Nah makanya kan waktu itu kemudian dari pemerintah membuatnya dalam bentuk omnibus. Omnibus itu dari berbagai undang-undang yang ada. Nah, pasal-pasal tertentu di masing-masing undang-undang itu kita ubah dalam suatu undang-undang. Yang di pajak sendiri kan tidak di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu. Ada Undang-Undang KUP diubah, pasal tertentu, PPH diubah, PPN juga diubah. Nah, dari pajak sendiri sudah 3 undang-undang tuh. Belum dari undang-undang yang lain kan, undang-undang tenaga kerja, undang-undang macam-macam lah begitu. Ribuan halaman ya Pak ya? Iya, ribuan, 1.100 sekian kan gitu ya. Wow. Nah, itulah namanya omnibus Undang-Undang Cipta Kerja gitu. Oke, nanti kita masuk lebih dalam lagi, tapi sebelumnya kita akan menyaksikan video yang berikut ini. Direktorat Jenderal Pajak bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan sosialisasi lanjutan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Perpajakan di Surabaya, Kamis 25 Agustus 2022. Sosialisasi ini merupakan sosialisasi pembuka dari rangkaian sosialisasi lanjutan Undang-Undang Cipta Kerja dan aturan turunannya yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh wajib pajak di lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur 1 dengan menghadirkan staf ahli bidang kebijakan penerimaan negara Ibu Oza Olavia, staf ahli bidang peraturan dan penegakan hukum pajak Bapak Iwan Juniardi, Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Bapak Nelmal Derinur, Direktur Peraturan Perpajakan 1 Bapak Hestu Yoga Saksama, Direktur Peraturan Perpajakan 2 Bapak Estu Budiarto, dan Kepala Kanwil DJP Jawa Timur 1 Bapak John Hutagaul. Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Pajak yang diwakili oleh staf ahli Menteri Keuangan bidang peraturan dan penegakan hukum pajak Bapak Iwan Juniardi. Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo secara tegas telah memberikan arahan kepada kementerian dan lembaga bahwa dalam rangka pemenuhan meaningful participation tadi perlu dilakukan sosialisasi lanjutan Undang-Undang Cipta Kerja secara masif pada bulan Agustus sampai September 2022. Kegiatan ini juga turut mengundang Gubernur Jawa Timur yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Jawa Timur Bapak Adi Karyono, yang dalam sambutannya mendukung penuh upaya Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan kegiatan sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Perpajakan serta siap mengimplementasikan dengan sebaik-baiknya. Direktorat Jenderal Pajak berharap agar informasi atas pasal-pasal perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja pada kegiatan ini dapat tersampaikan. Juga agar tercapainya transparansi partisipasi secara bermakna dari pemangku kepentingan perpajakan dalam proses perbaikan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Pajak kuat, Indonesia maju. Hanya dicermati. Hari Kamis kemarin Pak, tanggal 25 Agustus DJP bersama Kementerian Keuangan kan ngadain
pelaksanaan kick off sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, itu bersama para stakeholders juga ya Pak ya? Iya, betul. Nah, waktu itu kita mengundang baik itu kalangan wajib pajak, pengusaha, kemudian akademisi, termasuk dari pemerintah daerah, juga ada Pak Sekda Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur. Nah, kita memang merefresh kembali. Kalau dari sisi pajak kan Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah terimplementasi dengan baik karena aturan turunannya pun sudah selesai dari sisi pajak ya. Setelah Undang-Undang Cipta Kerja itu kemudian kita menerbitkan PP nomor 9 dan PMK nomor 18 tahun 2021. Jadi kami juga ingin melihat apakah itu terimplementasi dengan baik gitu loh dari apa substansi yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja tadi. Dan rasanya sih kalau kami melihat ketika kita menjelaskan Undang-Undang Cipta Kerja, substansi perpajakannya, dan kemudian juga PP-PP-nya juga kita singgung. Jadi para wajib pajak itu rasanya sudah memahami dan sudah terimplementasi dengan baik gitu kira-kira. Emang poin-poin penting apa aja Pak yang disampaikan ke wajib pajak tuh Pak? Iya, kalau dari sisi pajak kan kalau di Undang-Undang Cipta Kerja itu ada katakanlah 4 pilar ya atau klaster gitu ya. Jadi bagaimana mendorong atau meningkatkan pendanaan investasi. Makanya di situ kan ada dividen dari dalam negeri bebas PPN. Oh, ini salah satu yang perubahan ya Pak? Betul. Oke. Nah, dividen yang dari luar negeri itu juga bebas sepanjang diinvestasikan di dalam negeri. Nah, itu di undang-undang, kemudian di PP PMK-nya sudah kita tegaskan, kita atur. Nah, itu sudah berjalan dengan baik. Banyak sekali yang memang ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja tadi kan pendanaan investasi. Tunggu dulu, sorry Pak. Nih, kalau tentang investasi ada klausulnya nggak Pak? Untuk dibebaskan tuh, misalnya diinvestasikan kembali di Indonesia tuh segimana gitu, seluruhnya apa gimana gitu Nah, Pak? betul. Nah, makanya memang itu implementasinya ada di PMK-nya. PMK 18 sendiri mengatur. Kalau itu dari dividennya dari luar negeri, memang tidak seluruh dividen itu harus dikembalikan, tapi ada porsinya 30%. Nah, itu dikembalikan. Nah, kemudian ketika itu diinvestasikan di dalam negeri selama sekian tahun, katakanlah 3 tahun. Nah, itu yang tadi atas dividen dari luar negeri itu bebas. Nah, itu kan substansinya yang tujuannya tadi kalau kita kaitkan dengan tujuan besar dari Undang-Undang Cipta Kerja, meningkatkan pendanaan investasi di dalam negeri supaya memperluas lapangan kerja kan gitu. Nyambung ya, benar ya? Benar. Betul itu. Oke. Nah, ini kalau hal baru kayak gini nih ya Pak ya. WP itu banyak nanya apa sih Pak sebenarnya? Apanya? WP itu biasanya banyak nanyanya tentang apa tuh Pak? Nah, substansinya kan kemarin banyak ya, dan kalau sekali lagi saya sampaikan bahwa dengan CIP undang-undang sendiri, PP 9, PMK 18, sepertinya mereka udah paham. Memang secara gambar besarnya, garis besarnya mereka tidak ada banyak pertanyaan, artinya mereka paham. Dan itu sudah terimplementasi karena udah 2 tahun juga kan gitu ya. Dan ada 1-2 yang memang seperti masalah faktur pajak. Kalau penjual menjual barang tetapi ke distributor ke ini itu faktur pajaknya harus lengkap kan gitu ya. Kalau orang pribadi yang membeli dia harus ngasih NIK kan gitu ya. Oke, kalau dulu bisa nggak pakai NIK, bisa nggak pakai NPWP. Kalau Iya, sekarang minimal wajib. NIK ya Pak ya? Iya, NIK wajib. Nah, disitulah ada pertanyaan kalau kemudian yang di pembelinya itu nggak mau ngasih NIK gimana kan gitu. Nah, itu. Tapi maksud saya secara keseluruhan dari substansi yang ada di Cipta Kerja itu sendiri dengan PP 9 dan PMK 18 itu rasanya sudah berjalan dengan baik gitu. Oke. Nah, kita move sedikit ke klaster bidang perpajakan, Pak. Iya. Kan di situ statementnya klaster bidang perpajakan yang memiliki tujuan kemudahan berusaha. Betul. Substansinya apa nih, Pak? Kemudahan berusaha di sini. Iya. Nah, itu dia. Tadi kan selaras dengan tujuan besar Undang-Undang Cipta Kerja itu memperkuat ekonomi dan memperluas lapangan kerja, maka klaster kemudahan usaha di bidang perpajakan itu juga kita bangun ke arah sana. Yang pertama, nah tadi sempat saya singgung, pertama itu meningkatkan pendanaan investasi. Yang kedua mendorong kepatuhan wajib pajak secara sukarela, kemudian meningkatkan kepastian hukum, dan juga ini penting juga meningkatkan keadilan iklim berusaha. Kita perbaiki iklim berusaha dari instrumen pajak. Memang sebelumnya nggak adil, Pak?
Iya, kita meningkatkan. Kalau saya kan akan meningkatkan bukan berarti sebelumnya enggak kan gitu ya. Ini kita tambahi gitu supaya lebih adil gitu, semakin baik kan gitu. Misalnya gimana tuh Pak yang keadilan? Ya, nah yang tadi saya cerita mengenai NIK. Jadi kalau satu pabrik menjual kepada orang pribadi, katakanlah jual semen, belinya 1 bulan 50 ton, dan orang pribadi tadi bilang saya nggak punya NPWP. Nah, artinya nih apa iya dia bangun rumah sendiri. Nah kalau bangun rumah sendiri aja dengan 100 ton sebulan, rumahnya kayak apa kan gitu ya. Iya, pernah belum bangun rumah dengan 100 ton sebulan? Belum Pak. Belum ya. Masih ngontrak kebetulan masih Pak. Sekali-sekali deh, mohon maaf. Ya, artinya apa? Nah, kalau orang pribadi yang beli semen 100 ton sebulan dan itu terus-menerus dan dia mengatakan saya nggak punya NPWP, ini kan nggak fair kan gitu ya. Artinya ada orang pribadi yang sebenarnya dia itu beli tapi dijual semen tadi, ya kan? Dia itu punya usaha sebenarnya, tapi dia nggak mau punya NPWP. Nah, ini nggak fair kan buat si orang lain yang patuh atau badan yang sudah tertib. Ya beli karena mau untuk usaha, ya dia ada PM dari sisi PPN ya, jual ada PPN juga, dan dia punya NPWP, dia lapor pajak atas penghasilan dan kewajiban perpajakan lainnya. Nah si orang pribadi ini yang dia bilang saya nggak punya NPWP, ini kan perlu penanganan khusus kan gitu ya. Kita harus bina dia, bimbing dia, dan dengan instrumen tadi, kalau kejadiannya seperti itu, maka pabrik wajib meminta NIK. Kan nggak mungkin orang pribadi nggak punya NIK. Iya betul. Nah itu dia. Nah ini untuk mendorong memperbaiki iklim usaha dalam arti bahwa beban pajak ini memang harus ditanggung bersama-sama. Kalau ada yang menanggung beban pajak dengan tertib patuh, sementara ada yang tidak, padahal usahanya sama, ini kan nggak fair dari sisi iklim usaha. Artinya keadilan untuk seluruh pelaku usaha juga ya Pak ya? Betul. Nah Pak, sekarang kita akan break dulu karena kita akan masuk ke segmen Penyuluh Menjawab. Sudah ada Kang Heri dan Teh Ina dari KPP Pratama Bandung Cibenying. Silakan. Baik, terima kasih Studio 1 Lantai 16 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Ya, saat ini kita sedang berada di kota Bandung. Tepatnya berada di KPP Pratama Bandung Cibenying bersama saya Rosina Dwi Rahadiani dan rekan saya yang ganteng. Saya Heri Prapto. Terima kasih Mbak Ina telah menyebut saya ganteng. Oke. Dalam segmen Penyuluh Menjawab. Semuanya ada, hanya dicermati. Oke kawan pajak, nah di segmen Penyuluh Menjawab kali ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih sering diajukan oleh para kawan pajak. Yang ini terkait dengan perpajakan UMKM. Nah langsung aja ya Mas Heri ya, tidak perlu berlama-lama lagi. Kita masuk ke pertanyaan yang pertama nih Mas Heri, yang masuk ke sosial media kita. Siapa aja sih wajib pajak yang bisa memanfaatkan tarif PPh final 0,5% sebagaimana diatur dalam PP 23 tahun 2018. Nah, silakan Kang Heri. Ya, jadi tidak semuanya wajib pajak yang memiliki omset atau peredaran bruto di bawah 4,8 miliar itu berhak menggunakan PP 23 ini. Oh, jadi nggak semua ya? Semuanya. Ada yang dikecualikan ada yang berarti? dikecualikan. Siapa aja tuh Kang? Ada 4 kriteria yang tidak boleh lagi menggunakan ini ya. Maksudnya yang pertama yaitu ketika wajib pajak itu orang pribadi dan dia memiliki pekerjaan bebas, sumber penghasilannya dari pekerjaan bebas, misalnya kayak dokter, pengacara, akuntan, nah seperti itu. Dan yang kedua yaitu ketika penghasilannya berasal dari luar negeri dan telah dilakukan pemotongan atau pemungutan di luar negeri. Nah, kalau udah di luar negeri ya udah di luar aja ya. Di luar gitu. aja. Jadi nggak boleh kena yang PPh final ini. Iya, tidak boleh lagi menggunakan PPh final ini. Yang ketiganya atau dia atas penghasilannya itu telah dikenakan aturan PPh final khusus ya, aturan khusus misalnya apa tuh Kang? Misalnya terkait PPh jasa konstruksi. Jadi kalau dia udah menggunakan tarif khusus tersebut, maka wajib pajak tidak lagi menggunakan PPh final yang 0,5% ini. Tapi PPh final yang jasa konstruksi. Yang jasa konstruksi karena dia aturannya memang khusus ya untuk jasa konstruksi. Dan yang keempat yaitu atas penghasilannya memang dia bukan objek PPh.
Misalnya apa? Misalnya kayak warisan, hibah, atau dapat beasiswa misalnya, atau klaim asuransi misalnya, dan seterusnya, seperti itu. Oke. Jadi cukup jelas ya. Jadi subjek yang menjadi subjeknya adalah semua wajib pajak badan maupun orang pribadi, tapi dengan yang dikecualikan tadi ada 4 hal tadi. Gitu. Nah, untuk wajib pajak ini apakah dia otomatis dikenakan PPh final ketika terdaftar, atau wajib pajak ini memilih terlebih dahulu gitu, Kang? Nah, PP 23 tahun 2018 ini mulai berlakunya kan 1 Juli tahun 2018. Nah, ketika wajib pajak terdaftar tanggal itu atau sebelumnya, maka dia yang membedakannya kan sebenarnya ini nih ya, di poin kritiknya di sini. Jadi wajib pajak bisa memilih sebenarnya. Kalau di PP 46 sebelumnya ini tidak otomatis dia semuanya. Begitu terdaftar, kenanya PP 46. Langsung kena PP 46. Tapi ketika ini wajib pajak boleh memilih. Kalau dia tidak mau menggunakan PP 23, maka wajib pajak tinggal menyampaikan surat pemberitahuan ke DJP bahwa dia akan menggunakan tarif umum. Gitu. Tarif umum pasal 17 ya. Pasal kan, 17. Ya? Nah, apabila misalnya wajib pajak sudah menyampaikan surat bahwa dia ingin menggunakan tarif umum ketika tahun tersebut, apakah dia kemudian bisa beralih kembali misalnya ketika omsetnya memang tidak lebih dari 4,8 miliar? Belum, tidak bisa. Kalau dia sudah menyampaikan surat pemberitahuan bahwa dia akan menggunakan tarif umum pasal 17, maka dia tidak boleh lagi menggunakan tarif PPh yang 0,5% ini. Gitu. Oke. Cukup jelas ya kawan pajak ya. Berarti wajib pajak orang pribadi yang tadi melakukan usaha ataupun wajib pajak badan selama omsetnya di bawah 4,8 miliar dan penghasilannya tidak termasuk yang tadi dikecualikan ya Mas ya. Itu tadi semuanya bisa menggunakan tarif PPh final 0,5% sesuai dengan PP 23 tahun 2018. Oke, terima kasih. Pertanyaan berikutnya nih mungkin ya Mas Heri ya, di sosial media kita. Pertanyaannya adalah mengenai batasan waktu bagi wajib pajak untuk dapat memanfaatkan tarif sesuai dengan PP 23 tahun 2018. Oh, berarti ini ada batas waktunya ya? Nggak selamanya bisa pakai tarif 0,5% yang sangat rendah ini ya? Betul. Jadi wajib pajak dapat menggunakan tarif ini dibatasi di pasal 5. Itu dijelaskan bahwa wajib pajak dia untuk wajib pajak berbentuk PT, dia menggunakan tarif PPh ini maksimalnya 3 tahun saja. Jadi sejak 1 Juli, kalau dia terdaftarnya 1 Juli 2018 atau sebelumnya, maka dia 3 tahun sampai dengan 18, 19, 20. Berarti tahun 2020 dia terakhir menggunakan tarif PPh final ini untuk PT ya, terutama PT. Nah, tapi kalau dia badan usaha berbentuk CV, itu dia menggunakan maksimalnya adalah 4 tahun saja, maksimal 4 tahun saja sampai dengan tahun 2021. Tapi kalau untuk orang pribadi dia akan menggunakan maksimal 7 tahun sampai dengan tahun 2024. Nah, bagaimana kalau ternyata WP-nya terdaftar setelah tahun itu? Setelah tahun 2018 ya? 2018, maka dia sejak terdaftar itu maksimal sampai dengan, kalau orang pribadi sampai 7 tahun, kalau CP dia 4 tahunnya sejak saat dia terdaftar di kantor pajak. Berarti tadi ya batasan waktunya orang pribadi 7 tahun, untuk CV, koperasi seperti itu di 4 tahun ya. 4 tahun. Lalu untuk PT tadi cuma 3 tahun aja. Oke. Jadi setelah itu ketika masanya telah berakhir, maka wajib pajak menggunakan tarif umum lagi gitu kan. Gitu. Oke. Tarif ya, UMKM-nya udah berakhir ya. Jadi kembali ke tarif umum pasal 17. Oke. Oke kan wajah, kita masuk ke pertanyaan berikutnya ya. Tapi mungkin kita bisa minta tolong sama Mas Heri nih untuk bacain pertanyaan dari kawan pajak yang ada di sosial media. Silakan Mas Heri. Baik, ini ada pertanyaan. Bagaimana cara pengajuan surat keterangan PP 23 tahun 2018 sebagai syarat pelunasan PPh final peredaran bruto tertentu bagi wajib pajak yang bertransaksi dengan pihak yang dipotong atau dipungut? Gimana tuh Teh Ina? Oke, jadi untuk para wajib pajak yang tadi ya, yang berhak untuk memanfaatkan tarif sesuai dengan PP 23 tahun 2018, wajib pajak silakan mengakses akun DJP online masing-masing, lalu di sana ada menu KSWP Mas Heri ini di menu layanan ya.
nanti kawan pajak bisa mencetak sendiri suket atau surat keterangan PP23-nya di situ. Nah, kawan pajak kemudian mengeprintnya, mencetaknya dan memberikan salinannya ke pemotong atau pemungutnya agar ketika nanti bertransaksi para pemotong dan pemungut bisa memotong dan memungut PPh-nya itu PPh final peredaran bruto tertentu sebesar 0,5% gitu ya Mas Heri dan kawan pajak. Oke. Mau bacain pertanyaan lagi nih. Ini banyak banget pertanyaannya nih kebetulan. Ya? Iya. Karena paling hot gitu paling ya kalau tentang hot. UMKM. Oke, betul ini. Oke, yang selanjutnya ya, apakah dengan berakhirnya masa pemberlakuan PPh final PP23 tahun 2018 pada Desember 2020 yang PT tadi akan merugikan UMKM tersebut? Ya betul, kan tadi kan untuk PT ya, wajib pajak badan yang berbentuk PT itu kan berlakunya 3 tahun ya. Kalau misalnya kita hitung 2018, itu 3 tahunnya berakhir di 2020. Berarti pada 2021 wajib pajak PT harus menggunakan tarif PPh badan dengan tarif normal ya, pasal 17, yaitu sekarang kalau di 2022 ini ada di kisaran 22% ya Mas Heri. Kalau dulu mungkin di 25%. Nah, tapi jangan khawatir. Pemerintah tetap memberikan ada fasilitas khusus nih untuk wajib pajak yang masuk kategori UMKM. Jadi untuk para wajib pajak ya badan ya yang peredaran brutonya itu masih berada di rentang 50 miliar. Nah, sampai dengan peredaran bruto 4,8 miliar itu tarifnya masih 50% dari tarif pasal 17 tarif normal PPh badan. Jadi kira-kira masih 11% gitu kurang lebih ya Mas Heri ya. Jadi masih ada kemudahan-kemudahan dan fasilitas terkait perpajakan yang diberikan pemerintah ya, walaupun si PP23-nya tadi udah nggak bisa digunakan gitu. Oke. Nah, berikutnya nih kawan pajak ada pertanyaan, mungkin pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir. Nah, pertanyaan ini kita minta Mas Heri deh untuk jawab ya. Jadi sebagai tadi kan pembuka Mas Heri, penutupnya Mas Heri lagi. Bagaimana perubahan pengenaan PPh final peredaran bruto tertentu terkait diundangkannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang paling hot nih, Undang-Undang HPP Mas Heri? Iya, begini kawan-kawan. Yang tadi dijelaskan bahwa untuk badan tadi mendapatkan fasilitas 50% kan untuk omsetnya di bawah 4,8 miliar. Nah, khusus untuk orang pribadi di Undang-Undang HPP itu ada PTKP. Jadi yang sebelumnya wajib pajak untuk UMKM ini kan mendapatkan langsung ya brutonya berapa, langsung dikalikan tarif 0,5%. Tapi mulai tahun 2022 ini wajib pajak dengan peredaran bruto sampai dengan 500 juta dia tidak perlu lagi membayar PPh sebesar 0,5%-nya. Jadi sampai 500 juta sampai itu 500 masih belum juta. dikenakan ya? Betul, belum dikenakan PPh 0,5%. Nanti ketika omsetnya melebihi 500 juta, nah selisihnya itulah nanti yang dikalikan 0,5%. Jadi ya kalau dihitung-hitung misalnya nih, saya kasih contoh deh gambaran biar lebih jelas ya. Misalnya ada wajib pajak memiliki omset 100 juta per bulan misalnya. Kalau sebelumnya tiap bulan Januari langsung dikalikan 0,5%. Jadi tiap bulan udah bayar 500.000 gitu ya? 500.000 dikalikan 12 bulan itu jadi 6 juta ya. Nah sekarang sampai dengan misalnya Januari, Februari, Maret sampai dengan Mei 5 bulan itu dia 500 juta. Nah 500 juta ini tidak lagi dilakukan pemotongan pembayaran 0,5%. Jadi wajib pajak bisa berhemat di situ sampai dengan 500 juta. Bahkan bisa jadi kalau omsetnya masih di bawah 500 juta, wajib pajak tidak membayar PPh 0,5% sama sekali. Oke, berarti itulah bentuk keberpihakan pemerintah kepada wajib pajak UMKM ya Mas Heri? Iya, jadi semua nanti bisa menikmati kalau memang omsetnya 500 juta. Ya kita berharap sih sebenarnya wajib pajak atau kawan pajak dia mendapatkan omset melebihi 500 juta kan. Biar dia sama-sama kita bisa berkontribusi, sekaligus dia juga tingkat kesejahteraannya pasti lebih
naik kan kalau omsetnya lebih besar. Berarti ini juga menjawab keresahan para wajib Iya. pajak UMKM ya, yang suka Betul. bertanya-tanya, kok kalau karyawan ada PTKP, kami yang Iya. UMKM nggak ada PTKP ya. Berarti Mulai sekarang ada ya yang OP, orang pribadi. Melalui Undang-Undang HPP ini, sejak tahun pajak 2022 wajib pajak mendapatkan, orang pribadi UMKM mendapatkan PTKP sebesar 500 juta untuk omsetnya. Jadi tidak perlu lagi bayar pajak setelah kalau omsetnya masih di bawah itu. Gitu. Oke. Baik kawan pajak, udah cukup banyak ya pertanyaan yang kita jawab pada hari ini. Terima kasih Mas Heri atas jawaban-jawabannya. Sama-sama. Mudah-mudahan memberikan pencerahan dan informasi yang update ya bagi para wajib pajak UMKM dimanapun berada. Nah, kami kembalikan ke Studio 1 lantai 16 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Saya Rosina Dwi Rahadiani dan rekan saya Saya Heri Prapto. pamit undur diri. Sampai ketemu lagi dalam segmen Penyuluh Menjawab. Dadah. Semuanya ada, hanya dicermati. Oke, kembali lagi di Studio 1 lantai 16 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Masih bersama Pak Yoga. Kita lanjut lagi, Pak? Silakan. Mari. Oke, nah Pak, saat ini Undang-Undang HPP sudah ditetapkan. Tapi masyarakat masih bertanya juga nih Pak, gimana Undang-Undang Ciptaker ini mengatur tentang pajak? Dan bagaimana sih Pak kedudukan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dengan Undang-Undang Ciptaker ini Pak? Ya, memang agak sedikit berbeda, walaupun nanti akan kelihatan bahwa ada juga kaitannya kan gitu ya, ada kesinambungan juga. Nah, kalau tadi Undang-Undang Cipta Kerja itu untuk memperkuat ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, memperluas seluas-luasnya begitu. Nah, sorry. Undang-Undang HPP ini agak berbeda dalam konteks tujuan utamanya adalah ini bagian dari reformasi perpajakan, khususnya yang dari aspek tax policy, kebijakan regulasi kan begitu. Nah, dalam konteks reformasi perpajakan tentunya kita butuh penguatan-penguatan untuk meningkatkan penerimaan pajak juga kan gitu ya. Nah, makanya kan kita lihat bahwa di dalam Undang-Undang HPP ini ada seperti misalnya tarif PPN dinaikkan dari 10% menjadi 11% dan nantinya menjadi 12% kan gitu. Kemudian tarif PPh badan yang dulu di Omnibus Law yang tahun 2020 awal itu diturunkan menjadi dari 25 menjadi 22 dan kemudian nantinya menjadi 20 kita tahan. Menjadi tetap 22, nggak jadi turun di 30 karena memang kita dalam konteks ketika pandemi Covid berjalan, ini seluruh negara di dunia ya rata-rata begitu, terutama negara maju itu memang harus menguatkan aspek perpajakannya, penerimaan negara dari dalam negeri yang memang untuk mendukung perekonomiannya. Karena pandemi Covid itu kan costly, very much costly gitu loh. Dan seluruh negara pun mengeluarkan program-program PEN kalau di Indonesia. Nah, ini kan kemudian kita harus perlu menyehatkan APBN. Nah, salah satunya adalah dengan melakukan reformasi perpajakan, regulasi yang nanti tujuannya adalah memperkuat penerimaan pajak. Nah, inilah muncul Undang-Undang HPP. Walaupun beberapa substansi yang ada di Undang-Undang HPP itu juga ada kaitannya dengan yang di Cipta Kerja tadi. Oh, berarti sifatnya saling melengkapi ya Pak, Undang-Undang Iya, HPP, betul. menguatkan gitu ya Pak? Menguatkan, betul. Nah, contohnya seperti sanksi ya. Waktu di Cipta Kerja sudah banyak sekali kita lakukan moderasi sanksi administratif. Nah, di Undang-Undang HPP kita juga melakukan moderasi lanjutan. Nah, termasuk juga misalnya untuk masalah pidana perpajakan. Nah, itu kita mendorong ultimum remedium lebih jauh daripada yang sekarang ada. Nah, ini kan sebenarnya satu rangkaian gitu ya. Kalau di sanksi administratifnya sudah dimoderasi, sanksi pidananya juga, sanksi administratif yang lain juga ada. Seperti kalau wajib pajak itu mengajukan keberatan dan banding. Kemudian kalau mereka kalah, DJP dimenangkan oleh pengadilan pajak. Nah, atau di keberatan, maka mereka harus membayar 50% atau 100%. Ya kan?
Nah, di Undang-Undang HPP kita moderasi. Yang 30% keberatan, 50% di keberatan kita turunkan jadi 30%. Yang 100% dibanding kita turunkan menjadi 60%. Nah, ini kelanjutan dari yang ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja tadi terkait moderasi sanksi administratif begitu. Oke, tadi Bapak sedikit bahas tentang peraturan nih Pak, regulasi ya. Terus ini kaitannya gimana dengan voluntary tax compliance Pak? Karena di self assessment system kan tax moral menjadi hal yang paling utama ya Pak, urat nadi lah ya Pak. Silakan Pak. Ya bagus, jadi memang kalau kita lihat di Undang-Undang HPP kemarin itu juga kita memiliki yang namanya program pengungkapan sementara, PPS kan begitu ya. Dalam konteks bahwa kita melihat bahwa dulu memang pernah ada tax amnesty, tapi kemudian wajib pajak, para pengusaha melihat dan menyampaikan ke pemerintah sepertinya dibutuhkan satu hal yang juga sinkron dengan tax amnesty waktu itu. Karena ya kita melihat bahwa dulu waktu tax amnesty banyak juga yang belum seluruhnya diungkapkan gitu ya, padahal kita selalu mengatakan ungkap tebus lega gitu ya. Banyak yang ungkap tapi mungkin nggak 100%. Nah itu salah satu. Dan kemudian juga dalam perjalanannya setelah tax amnesty pun masih ada wajib pajak yang memang belum comply sepenuhnya. Nah oleh karena itu melalui Undang-Undang HPP kemarin kita berikan sarana lagi, yaitu program pengungkapan sementara, dan hasilnya cukup bagus loh, 61 triliun PPS itu ya PPS finalnya. Nah, itu kan bagus bisa dibilang sekali. Sukses ya Pak ya? Sukses. Ya, alhamdulillah semua tersenyum bahagia ya Pak. Amin. betul. Nah Pak, berarti Undang-Undang Cipta Kerja yang dikuatkan oleh Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan itu sangat erat kaitannya untuk meningkatkan tax compliance juga ya Pak ya? Betul. Nah tapi saya pernah baca nih Pak, di Undang-Undang Cipta Kerja juga mengatur tentang BPKH. BPKH? Iya. Ya. Boleh dijelaskan sedikit Pak? Nah dana kelolaan BPKH memang selama ini sebagai objek pajak di undang-undang sebelumnya. Nah oleh karena itu di dalam, nah ini kaitannya dengan bagaimana kita mendorong meningkatkan pendanaan investasi di dalam negeri. Nah oleh karena itu di Undang-Undang Cipta Kerja ini ketika dana kelolaan BPKH ini menghasilkan kan gitu ya, entah diinvestasikan di mana, nah ini yang kita fasilitasi, ini non objek. Tapi itu memang diinvestasikan di dalam negeri. Nah semacam itu, ini sebagai, kalau tadi yang contoh saya tadi adalah dividen. Dividen asal diinvestasikan di Indonesia, nah itu nggak kena PPH atas dividennya. Nah ini BPKH juga demikian. Selain BPKH juga ada seperti ada dananya lembaga keagamaan, lembaga sosial. Kalau dulu sudah ada lembaga pendidikan, nah kan gitu. Kalau lembaga pendidikan itu BHMN gitu ya, perguruan tinggi BHMN. Nah kalau ada sisa lebih 4 tahun sisa lebih itu digunakan untuk pembangunan infrastruktur, maka sisa lebih ini tadi nggak kena pajak. Nah ini kita terapkan juga untuk lembaga keagamaan dan lembaga sosial. Sepanjang sisa lebihnya itu diinvestasikan untuk kegiatan sosial atau keagamaan, maka yang tadi sisa lebih ini nggak kena PPH. Nah ini yang kita juga ingin konteksnya tadi dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu meningkatkan pendanaan investasi dalam negeri. Oke. Kalau setoran penyelenggaraan ibadah haji, keagamaan bebas. Ya. Bukan objek pajak itu, Pak? Iya. Oke, gitu berarti ya. Kalau itu kan setoran ya. Jadi kalau saya mau ikut haji kemudian saya bayar kan atas uang yang saya setorkan tadi, sebenarnya pajaknya sudah duluan atas penghasilan itu. Nah, untuk si BPKH-nya juga memang tidak dikenakan PPH gitu. Luas banget ya Pak ya berarti ya yang diaturnya. Betul. Nah makanya nih Pak, pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang HPP ini, wajib pajak masih sering bertanya Pak. Oh ya? Dilakukan di pemeriksaan nih Pak. Oh oke. FPP. Nah terus WP tuh suka nanya saat diperiksa, jadi pakai sanksi di aturan yang mana nih gitu. Iya, sanksi aturan yang mana. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara sanksi itu secara detail kan sudah diatur di PMK 18. Ada transisinya. Kalau penerbitan STP-nya kapan atau SKP-nya kapan, nah ini pakai yang mana. Jadi kalau kita bicara sanksi itu kan ketentuan formil ya.
Iya. Ya, ketika ya inilah kalau putusan itu diterbitkan setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, ya sudah pakai sanksi yang baru. Sanksi yang terbaru. Ya sesuai Undang-Undang HPP yang kalau bunga itu sesuai suku bunga acuan Menteri Keuangan plus upliftnya semacam itu. Nah, kalau ketetapan atau apa misalnya putusan keberatannya munculnya setelah Undang-Undang HPP berlaku ya kita sudah menggunakan undang-undang yang baru, sanksi yang baru tadi. Kira-kira seperti itu. Jadi undang-undang yang baru yang telah ditetapkan ya Pak ya. Itu detail benerannya ada di PMK 18 tahun 2021. Oke Pak, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih Pak. Oke. Dari tadi kita udah ngomongin tentang latar belakang, udah bahas tentang hubungannya seperti apa sih Ciptaker sama undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. Nah juga terkait kemudahan usaha. Nah sebagai penutup Bapak silahkan memberikan closingnya, harapan Bapak bagaimana dengan diberlakukannya undang-undang ini Pak. Ya, nah ini kalau Cipta Kerja tentunya substansinya lebih banyak kepada kemudahan ya, relaksasi, kemudahan, moderasi sanksi dan segala macam. Nah itu adalah suatu niatan baik dari pemerintah untuk supaya justru dengan seperti itu kita mengharapkan wajib pajak itu menjadi lebih tertib. Kalau kita bicara sanksi yang upliftnya itu semakin meningkat, makanya itu tujuannya mendorong WP jangan sampai kesalahan sampai diperiksa kan gitu ya, upliftnya paling tinggi, tapi dia tahu oh ada yang salah segera diperbaiki, sanksinya paling ringan. Nah kira-kira seperti itu. Nah untuk itu ya silahkan dimanfaatkan dengan baik, dipahami substansinya dan memang tujuannya adalah untuk kemudahan-kemudahan bagi wajib pajak, silahkan saja dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Di sisi lain undang-undang HPP, nah ini memang suatu tujuannya adalah memperkuat pondasi perpajakan kita. Nah tentunya kami juga minta wajib pajak, para pengusaha juga memahami itu dan malah berkolaborasi bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Pajak bagaimana kita meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak, baik yang sudah patuh sekarang maupun yang belum patuh, kita ajak semuanya untuk sama-sama patuh, kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Tapi Pak masih ada satu pertanyaan penasaran nih Pak. Oke. Terkait Undang-Undang Cipta Kerja ini, apakah DJP masih akan terus melaksanakan sosialisasi terkait pemenuhan meaningful participation gitu Pak? Ya, nah ini kan satu bagian dari itu. Kemarin di kick off di sosialisasi di Surabaya juga sudah kita lakukan. Nah kita melihat nanti kemungkinan ada seminar atau apa ya kita akan lakukan supaya pemahaman masyarakat dan tentunya dengan substansi yang begitu baik bagi para wajib pajak. Nah kami berharap ini memang dukungan dari para wajib pajak, pengusaha terhadap klaster kemudahan berusaha di bidang perpajakan ini memang semakin kuat begitu. Oke, jadi kita akan terus melaksanakan sosialisasi biar pemahamannya juga semakin meningkat karena faedahnya akan sangat terasa, betul ya Pak ya? Betul. Oke, terima kasih Pak Yoga atas ngobrol-ngobrolnya. Ya. Semoga Bapak senantiasa sehat selalu. Amin. Dan mudah-mudahan bisa bertemu di episode selanjutnya Pak. Siap aja. Nah, kawan pajak, demikian perbincangan kita dengan Direktur Peraturan Perpajakan 1, Bapak Hestu Yoga Saksama. Terima kasih telah menyaksikan podcast Cermati. Saya Delviana Primasinta, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah! Yuk dengerin tentang reformasi perpajakan pada saat ini. Dicermati agar tahu dan juga mengerti. Cermati cerita reformasi terkini. Semuanya ada hanya dicermati.